Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, para petugas kemasyarakatan dan juga para hadirin semua yang tentunya semoga hari ini sedang dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Baik, Bapak dan Ibu dan juga hadirin semua, perkenalkan saya Nurisanti Amalia atau biasanya dipanggil dengan Santi. Saya merupakan salah satu tim dari DSPR dan juga penyusun dari modul bab 6 yaitu mengenai reintegrasi. Bersama dengan rekan saya yaitu Ananda Syafira, kami, menyusun modul bab 6 ini yang berharapnya nanti bisa sangat bermanfaat nih untuk Bapak dan Ibu semua dalam menjalankan tugas-tugas yang ada di lapangan. Oke, bab 6 ini lebih fokus dalam membahas aktivitas program reintegrasi yang nantinya bisa Bapak dan Ibu praktikan dan juga implementasikan di dalam keseharian pelaksanaan tugas. Ini adalah indikator pembelajarannya. Jadi diharapkan PK di sini bisa memahami bentuk program reintegrasi dan juga hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan program reintegrasinya. Dan tujuannya dari adanya modul ini, khususnya di bab 6 ini, kita berharap adanya peningkatan nih dalam pemahaman terhadap Bapak dan Ibu nantinya dalam mempersiapkan program reintegrasi dan juga dalam melaksanakan program reintegrasi di dalam dan juga di luar lapas. Nah, kalau kita lihat lagi nih, apa sih reintegrasi itu? Tentunya hal tersebut sudah dibahas ya sebelumnya pada bab 6. Dan secara singkatnya, reintegrasi ini merupakan proses yang fokus mengembalikan para narapidana atau warga binaan kepada keluarga dan juga ke masyarakat. Nah, bisa dikatakan reintegrasi ini menjadi satu proses yang sangat penting banget nih Bapak dan Ibu. Karena di proses ini tentunya ini menjadi ujung tombak nih keberhasilan dari program pembinaan yang dijalankan oleh Bapak dan Ibu petugas semuanya. Dan dalam proses reintegrasi itu sendiri, kita mencoba untuk membagi ke dalam 3 tahap nih. Biasanya, pastikan ada persiapan dulu dong, Bapak dan Ibu semua. Ini tentunya sudah dilakukan juga nih oleh, semua Bapak dan Ibu. Mulai dari, bagaimana ketika menerima surat tugas, lalu ketika melakukan asesmen pra-reintegrasi terhadap klien, dan juga ketika akhirnya Bapak dan Ibu petugas kemasyarakatan di sini melaksanakan proses reintegrasi sosialnya yang sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, dari adanya tahap persiapan ini, tentunya ini nggak main-main nih Bapak dan Ibu. Tapi Bapak dan Ibu petugas di sini memang mengadakan yang namanya proses reintegrasi ini disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien yang sedang didampingi. Nah, ini ada hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, tentunya perlu banget nih kita di lapangan tentunya bisa memahami karakteristik dari kliennya, lalu juga dari keluarga, lalu dari lingkungan serta dari kelompok jaringannya nih. Coba deh bayangkan ya, kalau misalkan kita nggak tahu sebenarnya yang mau kita dampingi itu siapa sih? Tentunya ini akan menyulitkan proses dari pendampingan ketika program reintegrasi ini sedang kita jalankan. Pada modul ini, kita menyajikan sebuah asesmen pra-reintegrasi yang bisa ditujukan bagi klien dewasa maupun klien anak. Dalam asesmen ini diharapkan ini bisa membantu nih Bapak Ibu petugas dalam melakukan pra-reintegrasi ketika ingin lebih memahami kondisi karakteristik klien pada saat terkini. Kami paham bahwa Bapak dan Ibu tentunya sudah menjalankan penelitian kemasyarakatan atau litmas sebelumnya. Dan dengan adanya asesmen pra-reintegrasi ini bisa mendukung data-data terbaru dan juga teraktual dari Bapak dan Ibu semua. Jadi ini bisa menjadi komplementer nih atau pelengkap atau pendukung nih dalam Bapak dan Ibu menjalankan program reintegrasi di awal, khususnya dalam memahami karakteristik klien, keluarga, dan juga sistem sosialnya.
Dalam modul, Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri ya, bagaimana pernyataan dan juga pertanyaan yang memang dicantumkan di dalam asesmen pra-reintegrasi. Oke, ini kurang lebih setelah memahami karakteristik dari klien, Bapak dan Ibu juga perlu nih menggunakan pendekatan yang kemanusiaan. Coba bisa dipastikan ya ketika kita melakukan pendekatan yang sifatnya memanusiakan, tentunya ini bisa berdampak lebih positif nih dalam mengambil hati maupun juga membangun trust dan rapport dengan para klien. Lalu yang kedua, setelah pendekatan kemanusiaan, Bapak dan Ibu juga perlu nih untuk menjauhkan klien dari perspektif kekerasan. Kita mengetahui khususnya klien-klien yang memang terlibat dalam kasus terorisme tentunya memiliki kecenderungan mempunyai perilaku kekerasan ataupun dukungan kekerasan yang cukup tinggi. Nah, maka dari itu kita bisa di dalam persiapan reintegrasi berusaha untuk menjauhkan klien dari perspektif kekerasan ini. Berusaha untuk menurunkan dukungan kekerasannya melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa membangun dan juga membangun wadah diskusi dari Bapak dan Ibu petugas bersama dengan kliennya. Lalu, hal penting lainnya dalam tahap persiapan adalah ketika Bapak dan Ibu petugas di sini bisa berkoordinasi dengan para mitra. Nah, apabila dalam prosesnya melibatkan mitra, kolaborator gitu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Oke, ini ada pelaksanaan program reintegrasi dalam salah satu literatur yang kami dapatkan, khususnya yang sudah dilakukan di salah satu Bapas di daerah Surakarta. Ini ada program reintegrasi yang fokus ke dalam dua aspek, yaitu intramural treatment dan juga ekstramural. Intramural ini merupakan program reintegrasi yang fokus dijalankan di dalam lapas. Biasanya kegiatannya akan seputar memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas dari individu atau dari klien tersebut, mulai dari bagaimana pemahaman agamanya, bagaimana kondisi intelektualnya, sikap dan perilakunya, serta kesehatan baik itu jasmani dan juga rohani. Biasanya program reintegrasi dalam lapas ini lebih berfokus nih untuk membangun wadah-wadah diskusi ataupun memberikan penguatan kepada klien. Lalu kegiatan yang kedua, program yang kedua ini merupakan extramural treatment, yaitu pendampingan dalam program reintegrasi di luar lapas. Di sini fokusnya meningkatkan dan juga mengembangkan kemampuan klien dalam menghadapi proses reintegrasi dengan masyarakat. Biasanya nih ketika menjalankan extramural treatment atau di luar lapas, itu akan ada mitra-mitra yang bisa kita libatkan. Contohnya mulai dari berkolaborasi dengan BNPT dalam memberikan pendampingan di luar lapas ketika para binaan ini sudah bebas, ataupun juga dengan Pokmas-Lipas lainnya yang bisa mendukung kebermanfaatan dan juga keberdayaan para kliennya. Oke, lalu program reintegrasi klien itu sendiri kita bisa klasifikasikan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, ada penguatan individu, ada penguatan keluarga, dan juga ada penguatan masyarakat. Dan ketiganya ini bisa kita jalankan baik di dalam maupun di luar lapas. Ini adalah bagan atau skema dari alur reintegrasi yang bisa dijalankan oleh Bapak dan Ibu petugas nantinya di wilayahnya masing-masing. Kita bisa lihat ya, dalam penguatan individu, ini biasanya terfokus untuk memberikan informasi-informasi, bisa seputar hak remisinya, lalu asimilasinya, CMB, PB, dan lain-lain. Lalu juga bisa memberi informasi tentang hak dasar serta prosedur administrasi yang nantinya akan dihadapi oleh para klien. Lalu, untuk penguatan individu ketika di luar lapas nih, nanti petugas juga bisa untuk melakukan pendekatan yang sifatnya membangun dialog. Lalu memberikan konseling psikologi atau psikososial
dan juga melakukan pendekatan literasi. Begitu pula dengan penguatan keluarga nih. Ini biasanya bisa dilakukan oleh petugas di luar lapas ya, dengan menjelaskan prosedur administrasi kepada para keluarga. Bisa juga untuk menyusun rencana home visit dan juga memberi informasi terkini mengenai situasi klien dan kira-kira apa ya yang nanti akan dihadapkan oleh keluarga ketika klien ini sudah bebas. Begitu pula dengan penguatan masyarakat. Di sini, petugas bisa berusaha memfasilitasi diskusi antara klien dengan tokoh masyarakat, ataupun menjalankan diskusi untuk mengetahui bagaimana sih penerimaan tokoh masyarakat dan juga masyarakat sekitar terhadap kehadiran klien. Lalu di penguatan masyarakat, petugas juga bisa melakukan identifikasi terhadap lembaga dukungan dan juga mitra yang bisa dilibatkan. Dan yang terpenting dari alur reintegrasi ini adalah petugas bisa berkolaborasi dengan Pokmas Lipas dalam memberikan program peningkatan kapasitas pada klien di lingkungan masyarakatnya. Dan tentunya hal ini perlu dilakukan monitoring dan juga evaluasi secara berkala untuk bisa melihat sudah sejauh mana sih klien kita berkembang. Dan tak lupa pula yang penting untuk dilakukan adalah terminasi. Jika dirasa pendampingan atau pembimbingan ini sudah cukup, maka petugas juga bisa menjalankan program reintegrasi ini dengan dinyatakan selesai dan juga melakukan terminasi terhadap klien. Kita akan mencoba membahas satu persatu ya Bapak dan Ibu, mulai dari penguatan individu. Nah, ini kurang lebih yang tadi sudah disampaikan di alur program reintegrasi. Ada beberapa informasi yang bisa disampaikan oleh petugas kepada klien, mulai dari hak kliennya seperti remisi dan lain-lain, lalu juga hak dasar, prosedur administrasi yang akan dihadapi atau dilalui oleh klien, serta memberitahu seputar pihak-pihak mana saja sih yang terlibat dalam proses pembimbingan. Selanjutnya, di luar lapas, Bapak dan Ibu petugas bisa fokus dalam melakukan pendekatan dialog. Ini bisa dilakukan nih dengan membangun kerjasama dengan BNPT maupun dengan Pokmas Lipas atau tokoh agama di lingkungan setempat. Lalu tak lupa pula, proses-proses detailnya nih harus diperhatikan ya Bapak dan Ibu. Mulai dari menyepakati jadwal kunjungannya, lalu membahas topik-topik yang relevan, dan juga bisa mengevaluasi pemahaman klien yang sebelum ataupun sesudah diskusi. Kita bisa lihat nih sejauh mana sih diskusi atau dialog ini efektif dengan mengevaluasi pemahaman dari klien tersebut. Nah, selanjutnya, penguatan individu juga bisa dilakukan dengan memberikan konseling. Bapak dan Ibu petugas bisa bekerja sama dengan psikolog maupun Pokmas Lipas lain di bidang psikologi. Dan tentunya bisa memberikan layanan konseling psikologi yang sesuai nih dengan kebutuhan kliennya. Tentunya pembahasan lebih lanjut ini sudah dibahas ya Bapak dan Ibu dalam bab 5 nih. Tentunya Bapak dan Ibu bisa merefer lagi atau melihat kembali nih modul di bab 5 untuk lebih paham lagi gimana sih prosedur untuk memberikan konseling kepada binaan kita. Selanjutnya ada penguatan individu dalam hal pendekatan literasi. Jadi dalam pendekatan literasi ini kita bisa memberikan buku-buku moderat yang bisa dibaca oleh klien. Nanti Bapak dan Ibu petugas bisa nih memberikan tugas kepada klien untuk mereka membaca buku, lalu membuat review atau ulasan nih. Apa sih yang sudah mereka pelajari dari buku tersebut. Dan nantinya Bapak dan Ibu bisa membahas isi buku ini bersama dengan klien. Selanjutnya, saya lanjutkan bab selanjutnya yaitu mengenai penguatan keluarga. Setelah tadi kita membahas mengenai penguatan individu, sekarang kita beralih nih ke penguatan keluarga yang biasanya bisa Bapak dan Ibu lakukan di luar lapas. Hal yang perlu diperhatikan, bagaimana sih cara kita dalam membangun komunikasi dengan keluarga, dalam melakukan home visit, dan tentunya dalam memastikan
keluarga ini bersedia loh menjadi penjamin ketika nanti klien bebas. Oke, kita akan bahas satu persatu, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah membangun komunikasi. Ini hal yang penting, Bapak dan Ibu bisa menghubungi keluarga melalui telepon ataupun melalui aplikasi komunikasi apapun. Boleh itu WhatsApp, mungkin boleh itu dari sosial media, dan lain sebagainya yang terkoneksi dengan keluarga klien. Lalu selanjutnya, awali pembahasan dengan hal-hal yang sederhana. Nah, kalau bisa nih, coba kita mulai dengan nanya kabar dulu. Lalu juga menanyakan gimana sih aktivitas keseharian dari keluarga. Bagaimana hubungan dia dengan klien. Barulah kita bisa menanyakan hal-hal yang sifatnya lebih khusus atau lebih sensitif. Seperti bagaimana dulu klien awalnya terlibat dalam jaringan terorisme, bagaimana dulu keluarga berperan dalam konteks menjadi support system bagi klien, dan lain sebagainya. Ketika membangun komunikasi, penting juga nih bagi petugas untuk memberikan informasi selengkap mungkin pada keluarga mengenai tugas dan juga peran keluarga, terutama dalam menjadi penjamin nih ketika nanti klien akan bebas. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga ketika melakukan home visit. Bapak dan Ibu petugas bisa menentukan jadwal rencana kunjungannya. Jadi penting nih Bapak dan Ibu, kalau bisa gitu ya, dalam durasi waktu tertentu, sudah kita buat nih rencana kunjungannya. Mau berapa kali sih? Apakah tiap klien itu nanti akan mendapatkan kunjungan 1 kali sebelum bebas dan juga sesudah bebas, atau bagaimana? Nanti ini silahkan ya Bapak dan Ibu sesuaikan dengan konteks UPT-nya masing-masing. Lalu yang kedua, penting untuk menggali keterlibatan keluarga dalam pemahaman agama. Dalam home visit, Bapak dan Ibu petugas juga bisa nih melakukan observasi terhadap situasi dan juga kondisi rumahnya. Dan juga bisa menggali informasi mengenai klien dari lingkungan sekitar. Bisa jadi dari ketua RT setempat, atau juga dari pemuda di masjid setempat, dan lain-lain. Jadi itu juga bisa kita lakukan nih ketika program home visit dijalankan. Dan selanjutnya di dalam home visit juga perlu ya diberikan penguatan lagi dengan menjelaskan informasi mengenai prosedur administrasi yang akan dihadapi dan juga dilalui oleh keluarga. Yang ketiga, tadi kita udah ke penguatan individu, lalu sudah menyasar keluarganya. Nah, yang ketiga nih, yang kayaknya nih penting banget, nggak kalah penting dari yang lainnya, yaitu memberikan penguatan masyarakat. Ini kurang lebih alurnya nih Bapak dan Ibu. Ketika kita hendak memberikan penguatan ke masyarakat, kita perlu meninjau nih sebagai petugas kemasyarakatan, perlu meninjau kembali hasil asesmen dari Litmas. Lalu kita bisa memfasilitasi diskusi bersama dengan tokoh agama maupun tokoh masyarakat setempat. Supaya kita tahu nih bagaimana sih kesiapan para warga atau masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal klien dalam menerima klien kembali ke masyarakat. Lalu, Bapak dan Ibu juga bisa memberikan penguatan sosial di lingkungan masyarakat, bisa juga dengan mengadakan edukasi-edukasi, mungkin terkait radikalisme, terkait terorisme, dan terkait stigma mengenai ex-narapidana terorisme nih di lingkungan masyarakatnya. Lalu juga bisa mengidentifikasi lembaga yang berpotensi menjadi mitra, hingga akhirnya nanti bisa diajak kerjasama dalam menjalankan program reintegrasi. Dan Bapak dan Ibu juga bisa menghubungkan klien dengan lembaga-lembaga lain yang nantinya bisa mendukung klien dan juga membuat klien lebih berdaya di dalam prosesnya kembali ke masyarakat. Pada penguatan masyarakat, mitra kolaborasi ini menjadi kunci Bapak dan Ibu. Bagaimana tidak? Karena di dalam konteks nyata, kita tidak bisa nih melakukan ini sendirian. Tapi tentunya kita butuh partisipasi dan juga dukungan yang baik oleh petugas yang lainnya, mulai dari lingkungan setempat, ketua RT, RW, BNPT, mungkin Densus, dan juga lain sebagainya, orang-orang yang bisa terlibat nih di dalam proses memberikan penguatan ke masyarakat.
Ini ada beberapa mitra kerjasama dalam penguatan masyarakat, ada yang fungsinya bisa menjadi perpanjangan tangan nih dari Bapak dan Ibu petugas. Contohnya, ada tokoh agama atau tokoh masyarakat, ada lembaga sosial pemerintah yang mungkin khusus menangani perempuan dan anak, ini bisa kita jadikan perpanjangan tangan. Jadi Bapak dan Ibu bisa mentransfer rencana-rencana pendampingan atau pembimbingan yang bisa Bapak dan Ibu lakukan nantinya, dan ini bisa melibatkan juga tokoh-tokoh yang ada di lingkungan setempat. Lalu yang kedua, berkolaborasi dalam menjalankan program. Ini bisa kolaborasi nih bareng sekolah atau lembaga pendidikan tertentu, bareng Ditjenpas, tentunya yang punya wewenang yang paling utama ya dalam hal melakukan pembinaan maupun juga pendampingan kepada ex narapidana, lalu juga kepada Densus 88 AT Polri dan juga BNPT serta NGO atau yayasan lain yang bisa saja mereka juga punya program-program strategis untuk membantu dalam memberikan program reintegrasi kepada ex narapidana terorisme. Lalu ada beberapa program pemerintah juga yang bisa kita jadikan rujukan nih Bapak dan Ibu. Yang pertama ada Kemen PPA, itu punya sebuah call center di mana kalau binaan ini atau klien nantinya membutuhkan pendampingan, bisa coba call nih di call center tersebut untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Lalu yang kedua, ada Kemensos, punya sentra-sentra di daerahnya masing-masing yang mana biasanya punya program-program bantuan tertentu, mulai dari PKH dan lain-lain. Itu juga bisa kita bantu binaan atau klien kita untuk bisa menjadi salah satu penerima manfaat. Lalu ada BNPT dengan warung NKRI-nya, dan ada NGO atau yayasan-yayasan yang biasanya mereka mempunyai program-program pemberdayaan bagi para ex narapidana. Nah, lalu ini juga hal yang penting nih Bapak dan Ibu. Bagaimana sih cara kita membangun hubungan dengan mitra? Yang pertama, tentu dong, ini hal yang penting banget nih. Kita perlu memperkenalkan diri kita dengan sopan, menampilkan sikap tubuh yang baik, seperti tersenyum, berjabat tangan, menjaga kontak mata, lalu juga memulai pembicaraan yang menunjukkan ketertarikan pada minat yang sama. Ini memang sifatnya teknis banget ya Bapak dan Ibu ya, tapi terkadang kita di lapangan bisa aja luput nih dari hal-hal penting ini. Makanya penting banget nih untuk Bapak dan Ibu tahu juga nih, gimana sih cara membangun hubungan dengan mitra. Mulai dari menyiapkan kalimat singkat, untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, menceritakan potensi kerjasama, bersikap terbuka, bisa mengirimkan juga proposal yang sudah kita siapkan kepada mitra. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk menindaklanjuti nih perkembangan dari potensi kolaborasi kita bersama mitra. Itu menjadi hal yang penting banget nih. Kadang kita udah capek-capek nih membangun koneksi, membangun relasi, tapi kita lupa untuk nge-follow up. Udah sejauh mana sih sebenarnya potensi kolaborasi ini nanti bisa dilakukan. Lalu juga ada hal penting lainnya, ketika tadi sudah disampaikan bahwa dalam penguatan masyarakat, itu mitra kolaborasi itu menjadi kunci. Salah satunya mitra kolaborasi yang bisa dimaksimalkan adalah Pokmas Lipas. Tentunya Bapak dan Ibu petugas di sini cukup familiar ya dengan Pokmas Lipas yang tentunya ada nih dan juga sudah Bapak dan Ibu implementasikan di dalam UPT-nya masing-masing. Ini ada contoh beberapa dari Pokmas Lipas yang dilibatkan dalam proses reintegrasi. Di Bapas kelas 2 Wonosari, ini ada beberapa yayasan yang ikut serta dalam menjalankan kegiatan pendampingan di bidang kemandirian, mulai dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah dan juga Yayasan Elkana. Lalu ada bidang kemandirian juga, ini biasanya melakukan atau memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan yang sifatnya bisa meningkatkan keterampilan kerja para binaan atau para klien. Lalu di bidang hukum, bisa memberikan pendampingan hukum, dan juga di bidang kemasyarakatan, bisa membantu bagaimana nanti binaan ini kembali ke masyarakat. Lalu ada juga di Bapak Surakarta, ini ada rumah singgah, di mana rumah singgah Gria Abipraya ini menjadi sebuah pusat intervensi bagi anak binaan maupun narapidana yang telah selesai menjalani masa pembinaan di LPKA maupun di lapas.
Jadi di rumah singgah itu nanti akan difasilitasi dengan berbagai bentuk pelatihan dan juga peningkatan kapasitas untuk eks narapidana maupun anak binaan. Dan tentunya ini nanti diharapkan sangat bermanfaat banget nih untuk membantu narapidana atau klien dalam menghadapi proses reintegrasinya. Nah, ini juga yang saya paham banget Bapak dan Ibu di setiap diskusi ya, khususnya di dalam proses, pembuatan modul ini, kita paham banget bahwa di lapangan akan ada banyak sekali tantangan di dalam, proses reintegrasi. Tentunya yang akan Bapak dan Ibu hadapi bukan sesuatu hal yang mudah, tapi ada sesuatu hal yang bisa jadi ternyata kok sulit banget ya untuk dihadapi gitu ya. Biasanya banyak nih Bapak dan Ibu yang turut bercerita gitu, bagaimana tantangannya dalam proses, reintegrasi. Mulai dari keterbatasan sumber daya, keterbatasan keterampilan, lalu juga anggaran, serta tuntutan atau ekspektasi yang cukup tinggi dalam memberikan pendampingan. Padahal nyatanya kondisi di lapangan itu tidak semulus dengan apa yang menjadi, ide dari program Bapak dan Ibu semuanya. Nah, tapi Bapak dan Ibu bukan berarti kita tidak bisa Bapak dan Ibu dalam menghadapi segala hambatan dan juga tantangannya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi ataupun mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin akan muncul di dalam, keseharian Bapak dan Ibu nantinya dalam menjalankan program reintegrasi. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan. Yang saat ini Bapak dan Ibu lakukan, Bapak dan Ibu berusaha untuk belajar, untuk meningkatkan kapasitas diri Bapak dan Ibu melalui menonton video ini gitu ya, yang berisi materi-materi yang tentunya nanti bisa diaplikasikan di lingkungan, UPT Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua, ini bisa dengan cara meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Bapak dan Ibu perlu nih menjalin relasi yang positif, mungkin dengan lapasnya, mungkin juga dengan Ditjenpas, dengan BNPT yang punya, tupoksi yang cukup kuat ya dalam memberikan program ke narapidana terorisme. Ataupun juga terhadap Densus dan juga terhadap yayasan-yayasan lain. Ini perlu banget Bapak dan Ibu untuk meningkatkan koordinasinya, gitu. Lalu meningkatkan kemampuan sosial, ini seperti yang ada pada bab, 4 dan juga bab 5 gitu ya, tentang konseling, tentang bagaimana active listening gitu. Itu merupakan kemampuan sosial yang bisa Bapak dan Ibu tingkatkan dan nantinya bisa sangat bermanfaat banget loh Bapak dan Ibu dalam memberikan, pendampingan dan juga pembinaan terhadap para klien ketika nanti mereka hendak bebas maupun sudah bebas. Dan yang terakhir, hal yang bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan adalah membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Jadi di sini peran Bapak dan Ibu nih penting banget nih untuk bisa menjadi pintu masuk, pintu masuk bagi mitra-mitra kolaborasi untuk sama-sama yuk, untuk gotong royong yuk, berkontribusi dalam program reintegrasi. Baik, Bapak dan Ibu, kurang lebih itu adalah pembahasan dari bab 6 mengenai aktivitas program reintegrasi. Tentunya kami percaya Bapak dan Ibu sudah lebih berpengalaman, sudah lebih mengetahui segala hal ya, pemahaman ataupun implementasi di lapangan mengenai program reintegrasi. Namun semoga apa yang kami sampaikan di sini, ini bisa menambah wawasan dan juga menguatkan Bapak dan Ibu dalam menjalankan program reintegrasi di lapangan kepada para kliennya. Akhir kata, saya memohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di dalam Bapak dan Ibu selama menonton dan juga mendengarkan video ini. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya Bapak dan Ibu ya dalam membahas lebih lanjut nih mengenai aktivitas reintegrasi di dalam lingkup klien terorisme. Terima kasih banyak. Saya Nur Isanti Amalia, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.